Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Kami hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Kembali lagi bersama kami, penghuni kontrakan angker. Kami akan melanjutkan cerita urban legend Caruban Nagari yang bersumber dari akun Twitter Restu Wiratmaja. Sebelumnya kami ingatkan bahwa nama tokoh serta lokasi dalam cerita ini telah disamarkan untuk menjaga privasi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Bagi para tamu yang belum mendengarkan cerita urban legend Caruban Nagari sebelumnya, silahkan mampir di link yang berada di deskripsi. Di part sebelumnya, para tamu telah mendengar bagaimana nasib anak Susi yang terlahir tanpa nyawa dan dibawa oleh sosok Lelayu untuk dijadikan tumbal sebagai pengganti sosok Sasa yang sempat terjebak di Astana Kala. Dan bagaimana fitnah-fitnah mulai menyebar di Astana Kala yang dimulai dari kematian anak Susi itu. Pada awalnya, Wawan sang suami Susi mengira kematian anaknya adalah runtutan dari takdir kehidupan yang dialami oleh mereka. Namun, karena gosip-gosip dari para warga yang sangat santer terdengar, Wawan mulai meyakini bahwa kematian anaknya bukanlah suatu takdir yang kebetulan. Ada campur tangan makhluk gaib, tapi tidak mungkin kan sang ibu yang membuat hal ini terjadi. Begitu pikir Wawan. Pikiran ini terus mengganggu. Akhirnya Wawan memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Rodi. Kematian bayi itu tidak wajar. Susi memang melemah ketika ingin melahirkan. Dan puncaknya, ketika si bayi tidak keluar dengan wajar. Saya mohon untuk mengetahui hal terkait dari kematian bayi itu, jelas Wawan. Awalnya Pak Rodi hanya terdiam. Wawan terus mendesak Pak Rodi untuk meminta penjelasan. Pernahkah kamu mendengar tentang Astana Kala? Tanya Pak Rodi. Astana Kala? Tanya Wawan lagi. Iya, Astana Kala. Pernahkah kamu mendengarnya? Tanya Pak Rodi kembali. Wawan menggelengkan kepalanya kebingungan. Astana Kala adalah tempat di mana bersemayamnya para jin kafir yang menguasai tempat tersebut, ucap Pak Rodi. Wawan memincingkan matanya. Lalu apa hubungannya tempat itu dengan kematian anakku? Tanya Wawan. Anakmu telah menjadi pertimbangan dari Astana Kala. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang telah memasukinya, jelas Pak Rodi. Harga yang harus dibayar, seseorang memasukinya. Apa maksudnya? Tanya Wawan. Anakmu adalah harga dari keselamatan Sasa karena dia memasukinya, jelas Pak Rodi. Wawan tak percaya dengan yang dikatakan Pak Rodi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana bisa bayiku jadi korban Astana Kala? Kenapa bayiku dijadikan pertimbangan itu? Teriak Wawan. Jawabnya ada di Susi, jelas Pak Rodi. Wawan segera menarik kerah baju Pak Rodi. Apa maksudnya? Apa yang Susi lakukan hingga dia menukar bayiku dengan Sasa? Susi melakukan perjanjian dengan Lelayu. Sesaat sebelum menyelamatkan Sasa, Susi telah dulu menukarkan bayi itu kepada Lelayu. Kenapa harus bayiku? Kenapa? Kenapa tidak diberitahu dulu sebelumnya? Teriak Wawan dengan muka geram. Pak Rodi sejenak menatap Wawan. Wawan melepaskan cengkeraman dari kerah Pak Rodi, berusaha menenangkan diri. Maafkan kami, Nak. Kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak ingin keluarga kami menjadi korban itu sendiri. Semua berjalan dengan cepat, jelas Pak Rodi. Air mata Wawan jatuh mendengar itu.
Astana Kala. Astana Kala, kurang ajar. Tempat neraka membuat hidupku hancur berantakan. Sialan. Bayiku. Ah! Wawan menangis jadi-jadinya. Pak Rodi segera tertunduk, tubuhnya lemas melihat itu. Penyesalan menimpanya. Jika kau ingin menceraikan Susi, kami ikhlas dan menerima. Kami hanya tidak ingin Sasa menjadi budak di Astana Kala. Bayiku. Wawan mendorong Pak Rodi. Melihat itu, Pak Rodi tak kuasa lagi melihat Wawan. Pak Rodi memutuskan untuk meninggalkan Wawan. Di sisi lain, Pak Raharja tidak tenang dengan kejadian yang menimpa keluarga Pak Rodi. Astana Kala harus ditutup paksa. Jelasnya kepada Yukti. Ditutup paksa gimana, Pak? Tanya Yukti. Kita harus menghentikan pergerakan mereka karena korban akan sangat banyak berjatuhan. Jawab Pak Raharja. Engkara dan Taraka mendekati Pak Raharja dan Yukti. Bagaimana cara menutupnya, Pak? Tanya Engkara. Pagar gaib di dekat rumah Pak Rodi telah jebol. Aku akan memasangnya lagi. Namun, masalahnya, setiap memasang pagar itu, Lelayu akan menghalanginya. Jelas Pak Raharja. Apa karena ini kemauan dari Kala Gending untuk membalaskan dendam Bapak ketika membuka lahan ini? Tanya Taraka. Kala Gending memang berperan dalam hal ini. Dia telah mengutus Lelayu untuk menghabisi keluarga-keluarga di Astana Kala. Jelas Pak Raharja. Itu artinya Kala Gending akan terus mencari korban-korban selanjutnya? Tanya Engkara. Jika ada seseorang yang kedapatan memasuki Astana Kala, pilihannya ada dua. Mati atau mengorbankan penebusannya. Kejadian Sasa merupakan pilihan terberat Pak Rodi. Jelas Pak Raharja. Yukti, apakah Lelayu itu masih berada di rumah Pak Rodi? Tanya Taraka. Buku itu masih dipegang oleh Mbak Susi. Itu artinya Lelayu masih bersemayam di tempat itu. Jelas Yukti. Buku itu harus dihancurkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa, Pak? Buku itu merupakan suatu yang melekat dengan Astana Kala. Jika ingin dihancurkan, aku harus mengalahkan Kala Gending lagi. Jelas Pak Raharja. Pak Raharja mungkin dapat mengalahkan Kala Gending jika 1 lawan 1. Namun saat ini Kala Gending sudah selalu siap untuk diserang oleh Pak Raharja. Tidak mungkin dia tidak menyiapkan pasukan. Dan sekarang Astana Kala sudah ditempati oleh banyak manusia. Jika terjadi pertarungan besar di dunia nyata, pastilah banyak manusia yang menjadi korbannya. Ini yang ditakutkan oleh Pak Raharja. Lalu, apa ada cara lain? Tanya Taraka. Menuju ke Astana Kala, itu adalah pilihan terakhir bagi keselamatan desa ini. Jawab Pak Raharja. Di saat keluarga Pak Raharja sedang membicarakan rencana penutupan Astana Kala, Susi dan Sasa sedang membicarakan mengenai apa yang keluarga mereka alami. Bagaimana cara kita agar terhindar dari gangguan Astana Kala? Tanya Sasa. Apa yang kau ketahui tentang Astana Kala? Tanya Susi. Banyak manusia yang diperbudak oleh jin di sana. Jiwa yang bergantung pada jin, maka dia akan ditawan di sana. Jiwa yang bergantung pada jin. Iya, aku melihat banyak manusia, namun dengan bentuk yang mengerikan. Ada yang berkepala kerbau, berbadan ular, dan mulut buaya. Semua ditawan di sana. Jelas Sasa. Apa kau menemukan seseorang yang dikenal di tempat itu? Tidak ada, karena wajah mereka bukan manusia lagi. Jawab Sasa. Sasa menjelaskan secara rinci apa yang dia lihat di Astana Kala. Tapi, kenapa kakak bertanya seperti itu? Tanya Sasa. Aku ingat bahwa pemilik buku pertama ini adalah Yukti, anak dari Pak Raharja. Beberapa bulan kemarin, ketika acara Genteng Sumeser, dia ada. Jawab Susi. Dia siapa?
manusia kewan yang berada di jantung keluarga Pak Raharja. Dia adalah Dihian dan ibunya. Jelas Susi. Dihian, anak pertama Pak Raharja. Aku pernah dengar cerita tentangnya ketika ditawan oleh keluarga Pak Krismojo, ucap Sasa. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Itu Mas Wawan, bersikaplah seperti biasa. Jangan tampakkan wajah seperti orang ketakutan, pinta Susi. Iya Kak. Sasa pun membukakan pintu kamar Susi. Loh, kok ada Sasa? Ada apa ini? Tanya Wawan. Sasa nemenin aku ketika kamu pergi ke kuburan, ucap Susi. Wawan menatap Susi dengan rasa benci. Ketidaksukaannya terhadap Susi jelas tergambar di tatapan mata Wawan. Silahkan pergi dari kamarku, ucap Wawan. Mas, dialah yang menyebabkan bayi kita terbunuh. Seharusnya dia yang berada di Astana Kala, bukan bayiku. Mas, cukup. Sasa hanya korban, jelas Susi. Maaf, aku akan keluar. Maaf mengganggu. Kebetulan aku ingin menemui seseorang yang akan menyelesaikan masalah ini, jelas Sasa. Urus masalahmu sendiri, ucap Wawan. Sasa pun keluar dengan hati yang kacau. Aku harus menemui Yukti. Dia pasti tahu tentang ini. Begitu pikir Sasa. Kembali ke keluarga Pak Raharja. Pak Raharja masih memperhatikan kedua anggota keluarganya yang masih terlibat dengan manusia kewan. Taraka, kelak jika aku berangkat menuju ke Astana Kala, kamu jaga Dihian dan ibumu. Jangan sampai lelayu itu mengambil mereka. Apa tidak baiknya Yukti saja yang menjaga Pak? Aku dan Bapak akan menuju ke Astana Kala bersama, jelas Taraka. Kamu mau ikut ke Astana Kala? Kamu tahu kan, di sana seluruh manusia kewan ditawan dan sebagai markas besar para jin. Kamu yakin? Insya Allah. Akhir di Astana Kala, pembebasan lahan dari cengkraman para jin kafir. Jawaban Taraka itu membuat Pak Raharja ragu. Pak Raharja takut jika hanya Yukti yang tinggal di rumah, sosok lelayu itu akan kembali mendekati Yukti. Dengan banyak pertimbangan yang dipikirkan, akhirnya Pak Raharja menyetujui keinginan Taraka. Malam ini kita berangkat menuju ke Astana Kala. Semua gerbang akan terbuka ketika purnama mulai mengangkasa, ucap Pak Raharja. Kutukan manusia kewan akan aku lepaskan bagaimanapun juga, ucap Taraka. Di sisi lain Susi masih berusaha menenangkan Wawan. Kita harus pindah dari sini, jelas Wawan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Susi. Kita berada di gerbang Astana Kala. Secara nyata tidak nampak, namun secara gaib tempat kita adalah tempat transit para jin kafir. Kamu tahu kan, tempat ini benar-benar bahaya, jawab Wawan. Wawan segera mengemasi barang-barangnya. Aku tidak akan ikut sebelum Astana Kala dihancurkan. Atau jika tidak, adanya kesepakatan di antara dua belah pihak. Kesepakatan apa? Tidak ada namanya kesepakatan dalam perhitungan jin. Melainkan kamu harus mengorbankan sesuatu untuknya. Contohnya anak kita, ucap Wawan. Susi mendekati Wawan dan memeluk dari belakang. Mas, tolong dengarkan suara hatiku. Pasti ada jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan ini semua, pinta Susi. Hati Wawan terenyuh. Dia meneteskan air mata dan memeluk Susi. Aku sebenarnya membenci adikmu, namun karenamu aku tak ingin kejadian yang sama terulang lagi, ucap Wawan. Malam harinya Pak Raharja mengumumkan hal ini kepada Hengkara dan Yukti. Jaga ibumu dan Dihian. Kita berdua berangkat menuju Astana Kala. Jika memang berhasil, kita akan mendamaikan bumi Tirtajaya ini, ucap Pak Raharja. Baik, Pak, ucap Hengkara dan Yukti.
Pak Raharja bersiap-siap untuk menuju Astana Kala. Yang diketahui dari tempat itu adalah bangunan besar mirip istana. Namun, di sana terdapat ratusan bahkan ribuan manusia kewan yang dijadikan budak. Selain itu, dia akan menemui beberapa sosok yang pernah ditemuinya. Sosok itu adalah Lelayu yang mengatur pertimbangan dari istana jin itu sendiri, dan Kala Gending yang mengatur tatanan istana jin kafir. Dalam perjalanan menuju Astana Kala, tiba-tiba Pak Raharja dan Taraka dicegat oleh Sasa. Izinkan aku ikut. Aku tahu kalian mau ke Astana Kala. Aku tahu Astana Kala, ucap Sasa. Apa yang kamu ketahui tentang Astana Kala? Tanya Pak Raharja. Tempat itu adalah tempat para jin kafir bersemayam. Para manusia, kewan yang melanggar perjanjian dan ikatan terhadapnya akan disiksa bahkan dijadikan budak. Aku melihat banyak hal di sana. Aku hampir dijadikan budak, jelas Sasa. Tidak salah lagi. Ruangan itu kau buka dengan sengaja kan? Tanya Pak Raharja. Maaf Pak, aku hanya penasaran, ucap Sasa. Kita tidak melewati tempat itu. Kita akan menuju pohon besar dekat sungai, karena itu adalah gerbang yang sangat aman, jelas Pak Raharja. Gerbang Astana Kala memang sangatlah banyak. Namun setiap gerbang akan ada penjaga, dan gerbang yang dimasuki oleh Sasa adalah gerbang yang di dalamnya menampung banyak manusia kewan untuk dijadikan para budak. Pak Raharja pun menuju ke pohon besar yang dimaksud. Mereka berangkat tepat purnama menerangi desa Tirtajaya. Jasad kita tidak berangkat menuju tempat itu. Hanya sukma kita yang akan diterima di sana, jelas Pak Raharja. Pak Raharja menyarankan juga untuk tidak berkata sepatah kata pun ketika sudah memasuki Astana Kala. Penjaga di sana bisa dibilang sangat keras dan kejam. Pejamkan mata kalian, kita akan berangkat. Taraka sesaat terkejut ketika mendapati Astana Kala yang benar-benar mengerikan. Dari kejauhan, dia bisa melihat para manusia kewan sedang mengangkut bebatuan besar dan dipaksa untuk melakukan setiap waktu. Pak Raharja menuju gerbang Astana Kala. Dia mengucap sesuatu yang tidak dikenali bahasanya oleh Taraka dan juga Sasa. Penjaga gerbang itu membuka gerbang. Selamat datang di Astana Kala Kisana. Apa yang kalian butuhkan sehingga mendatangi tempat ini? Tanya penjaga itu. Kau yang pernah mengalahkan Kala Gending. Para penjaga itu langsung menodongkan pedang yang disarungkan terhadap Pak Raharja. Aku ingin menemui secara baik-baik. Antarkan aku ke sana. Jika tidak, akan aku hancurkan tempat ini dengan sekali sentuh, jelas Pak Raharja. Para penjaga ketakutan. Ini bukan pertama kalinya Pak Raharja mendatangi tempat itu. Dia pernah mendatangi tempat itu ketika hendak membunuh Kala Gending. Para penjaga itu mengantarkan Pak Raharja menuju Astana Kala. Taraka dan Sasa melihat suasana yang mengerikan. Seluruh manusia kewan disiksa di tempat itu dengan kejam. Mereka adalah para manusia yang ditawan dan mengingkari perjanjian dengan para jin. Pak Raharja sudah terbiasa melewati tempat itu, sehingga tidak ada sedikit ketakutan pun di dalam dirinya. Hanya saja dia takut bahwa Taraka dan Sasa pingsan karena melihat kondisi yang mengerikan di sekeliling Astana Kala. Bangunan tua dengan pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya, juga para penjaga yang memiliki raut wajah mengerikan, merupakan pesona yang diberikan Astana Kala kepada mereka. Penjaga itu berhenti tepat di sebuah gerbang. Silakan Kisana. Kami hanya bisa mengantarkan kalian sampai sini, jelas penjaga itu. Pak Raharja mengangguk paham. Mereka melanjutkan perjalanan menuju dalam Astana Kala. Ketika sudah sampai, Taraka dan Sasa merasakan aura yang menakutkan. Desisan ular yang sangat nyaring di telinga menambah hawa ketakutan bagi keduanya. Keluarlah, kau Kala Gending. Kala Gending segera keluar dari tempat persembunyiannya. Bentuknya seperti ular, namun wajahnya sangat mengerikan. Air liurnya berceceran di tempat itu. Raharja, kenapa kau mendatangi tempat ini?
Otomatis. Tanya Kalagending. Aku ingin membuat kesepakatan. Jelas Pak Raharja. Kesepakatan apa? Manusia sangatlah serakah. Ucap Kalagending. Manusia yang mana? Jangan kau samakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Jelas Pak Raharja. Aku tahu. Kau kemari untuk menyelamatkan anakmu yang pernah akan kubunuh di perairan itu kan? Jika kau kudapati membunuh dia, akan kuhancurkan Astana Kala. Teriak Pak Raharja. Kalagending tidak takut sama sekali. Dia bahkan menatap wajah Taraka dan Sasa dengan tatapan seperti hendak menyantap mangsanya. Melihat itu, Pak Raharja mengeluarkan tongkatnya. Masih ingat kau dengan Kelabang Geni? Aku tidak segan membunuhmu sekarang. Jelas Pak Raharja. Bunuhku pun akan mustahil, Raharja. Lelayu itu telah menimbang pertimbangan kesalahan anak dan istrimu. Ucap Kalagending. Pak Raharja melemparkan kayu kecil itu dan seketika berubah menjadi kelabang raksasa yang mengerikan. Kelabang Geni, jika kamu lapar, kamu bisa melahap habis Kalagending. Kurang ajar. Jangan main-main di Astana Kala. Semua yang ada di sini akan mati. Teriak Kalagending. Aku hanya ingin kedamaian di antara bangsa manusia dan jin. Kisruh kemarin adalah kesalahan yang tidak terduga. Lelayu sampai turun tangan. Karena itu, aku mohon padamu untuk menutup semua gerbang Astana Kala dari desa Tirtacaya. Ucap Pak Raharja. Raharja, aku ingatkan, jika manusia tidak melanggar perintah dan norma-normanya, kami tidak akan mengganggu. Sama halnya kalian merusak alam, yang kalian rasakan hanyalah kepuasan diri. Namun itu semua berdampak pada Astana Kala. Namun karena ini demi kebaikan bersama, aku akan kabulkan. Namun hukuman bagi istri dan anakmu tetap berjalan. Karena itu adalah pembelajaran yang terbaik bagi keduanya. Jelas Kalagending. Apa hukumannya? Dia akan kehilangan kesadaran. Apakah bisa sembuh? Selama dia taat pada agama dan norma alam, dia akan sembuh. Namun itu akan memakan waktu yang sangat lama. Mereka berdua seharusnya telah menjadi manusia kewan dan budak di Astana Kala. Namun karena aku tak ingin berurusan lagi dengan dirimu, aku akan memaafkan. Jelas Kalagending. Baiklah, kalau itu hakmu. Kita bersepakat untuk tidak melanggar aturan yang telah kita buat. Jelas Pak Raharja. Satu lagi, ingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak menebang pohon tanpa izin, berkata kasar, melakukan perbuatan tercela dan melanggar aturan alam dan agama. Pesan Kalagending sangat menyentuh. Pak Raharja pun mengangguk paham. Baiklah, kami mohon pamit. Karena sebentar lagi waktu subuh tiba. Jelas Pak Raharja. Jaga baik-baik pesan ini. Ucap Kalagending. Pak Raharja menyentuh buntut dari Kelabang Geni. Kelabang Geni pun kembali berubah menjadi tongkat. Taraka, Sasa, ingatkan kepada siapapun tentang ini. Manusia yang baik adalah manusia yang saling mengingatkan. Jelas Pak Raharja. Taraka dan Sasa mengangguk. Pejamkan mata kalian, kita akan kembali ke rumah. Kita sudah pamit kepada seluruh Astana Kala lewat salam batinku. Ucap Pak Raharja. Taraka dan Sasa langsung memejamkan mata. Suasana menjadi tentram, nyaman, dan sejuk. Seperti melewati aliran sungai yang deras. Bukalah mata kalian. Ucap Pak Raharja. Taraka dan Sasa terkejut karena perjalanan sangat cepat sekali.
Pulanglah saja, mantapkan hatimu, kakakmu, untuk tidak pergi dari rumah itu. Lalu, buanglah buku itu di sungai. Jelas Pak Raharja. Baik Pak. Ucap Sasa. Sasa segera kembali menuju rumahnya. Taraka membantu ayahnya untuk berdiri. Ternyata, menuju ke Astana Kala membutuhkan banyak energi. Nah, kamu harus menerima kekurangan dari ibu dan dia. Mereka memang bagian dari manusia kewan. Namun, semua akan berlalu dan sembuh seperti sedia kala. Ucap Pak Raharja. Ibu dan Mas Dian, kenapa Pak? Tanya Taraka. Dia akan gila, kurang waras. Namun akan sembuh. Kita perbanyak doa. Kita harus selalu dekatkan diri kita pada Tuhan. Jelas Pak Raharja. Sampainya di rumah, Sasa sudah disambut oleh keluarganya. Ternyata keluarganya sangat khawatir jika kejadian hilangnya Sasa terulang kembali. Sasa, kamu kemana saja? Tanya Susi. Susi segera memeluk Sasa. Aku berhasil menyelamatkan keluarga kita dari cengkraman Astana Kala. Kita bisa hidup nyaman dan aman lagi. Ucap Sasa sambil menangis. Syukurlah. Di lain sisi, ketika Taraka dan Pak Raharja sampai di rumah mereka mendapati Dian dan Bu Yati sudah menjadi tidak waras. Mereka seperti berbicara sendiri sambil kadang tertawa-tawa. Astana Kala memang nyata adanya. Jaga baik-baik diri kalian. Dian dan ibu akan sembuh. Doakan mereka. Ucap Pak Raharja. Sesaat setelah itu, mereka berjanji untuk tidak mengingkari perjanjian antara manusia dengan Astana Kala. Sasa membuang buku itu di sungai dekat rumahnya bersama Susi dan Wawan. Mereka menetap di rumah itu dan tidak pergi ke tempat asal Wawan. Begitu juga dengan Yukti. Dia tidak ingin lagi menemui lelayu serta makhluk Astana Kala. Namun, manusia kewan atau manusia yang dirasuki oleh jin sepenuhnya masih berkeliaran di belahan dunia. Itu artinya Astana Kala masih mengumpulkan orang-orang untuk temannya di neraka. ambil yang baik dan buang jauh-jauh sifat manusia kewan yang ada pada diri para tamu sekalian. Demikian adalah cerita mengenai urban legend Caruban Nagari, Astana Kala. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Jika para tamu sekalian memiliki cerita horor atau misteri yang ingin disampaikan, silahkan DM akun sosial media kami yang ada di deskripsi. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Berbeda dunia. Kontrakan angker.